Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Jumpa lagi dengan saya di channel Zaim Saidi. Dalam video kali ini kita akan bahas satu topik yang agak luas mengenai ulil amri, dinar dirham, dan kembalinya atau kebangkitan Islam. Sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Jadi siang hari ini sebetulnya kita tidak secara khusus membuat satu kajian dengan tema tertentu. Jadi kebetulan ini ada Pak Zulkarnain. Beliau ini sedang menyusun satu disertasi ya, dan dengan tema yang terkait dengan muamalah dan pengembangan kemasyarakatan gitulah. Jadi kita ikuti saja, nanti berdasarkan tanya jawab apa yang ditanyakan saya menjawabnya. Nah, nanti kita lanjutkan kalau sudah selesai baru yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ya. Gitu. Mangga silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syekh Amir Zaim Zaidi dan Ikhwafillah semuanya, hari ini agak seperti khusus ya. Padahal alamiah aja ini tamu nggak diundang atau separuh diundang lagi. Karena ngambil sela-sela di kesibukan beliau, Ana mencoba komunikasi lagi. Kira-kira ada waktu slot nggak buat saya nulisin diskusi bincang-bincang. Memang sebelumnya alhamdulillah saya hampir 2 jam diskusi baik sakofah global maupun secara parsial gitu. Ya pokoknya tektok udah dari atas bawah tengah, beliau luar biasa ya tanya ya. Jadi enak nanya apa aja tuh bebas gitu. Jadi hari ini tidak banyak sebenarnya, lebih ingin ke teknis. Tapi kalau udah ketemu beliau tuh pasti jadi kemana-mana juga gitu. Pengen taunya malah lebih banyak. Gitu ya saya. Begini saya, dari pemaparan yang saya coba sampaikan di panelis, banyak hal-hal yang akhirnya saya jadi kangen balik lagi ke pasar muamalah untuk beberapa tabayun ya. Yang pertama itu bagaimana menjaga konsistensi produksi alat tukarnya itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana melegal standingkan ini ketika orang memegang alat tukar ini dinar dirham bahkan fulus, memang ini secara intrinsik valid ya, tapi kan dalam kaidah pemahaman keislaman kita harus amir yang memproduksi. Nah, merangkai informasi ini sepertinya harus saya langsung jawab. Nah, ya, jadi kalau pertanyaan pertama adalah bagaimana konsistensi untuk memproduksi alat tukar ini ya kan. Jadi ini tentu sesuai dengan keperluan. Jadi kita organik saja, alamiah. Jadi setiap kali ada orang yang hendak membayarkan zakat, maka dia akan memerlukan dinar dan dirham, ya kan? Nah, begitu juga kalau seseorang ingin membayar mahar misalnya dan ingin dengan dinar dirham, maka dia juga memerlukan dinar dan dirham. Jadi dengan kata lain, mesti ada stok. Ada stok yang seperti sekarang ini, alamiah saja. Stoknya mungkin hanya 20 dinar, mungkin hanya 100 dinar, tapi dia nanti dipakai buat bayar zakat. Nanti ada lagi yang kemudian memerlukan koin yang baru, diproduksi lagi, diedarkan lagi. Nah, itu sebabnya kenapa hari ini masih ada penukaran dari rupiah. Jadi karena kita masih dalam sistem di mana emas dan perak ini dalam tanda petik diperjualbelikan dengan uang kertas, sebetulnya itu bukan diperjualbelikan. Itu cara mereka untuk mendapatkan harta secara murah dengan menggunakan alat tukar yang tidak ada nilainya. Tapi kita oke lah, sekarang menganggap itu sebagai jual beli, ya kan? Emas dibeli dengan pulsa, gitu. Ini sebenarnya kebodohan yang luar biasa, Tapi inilah saat kita hari ini memproduksi koin-koin ini masih melalui uang kertas. Jadi bahan baku dibeli, produksi dibuat, nah sesuai keperluan. Ini bedanya dengan sistem uang kertas. Sistem uang kertas baru diadakan, dicetak pada saat ada hutang. Kalau tidak ada hutang, tidak akan ada uang kertas. Nah, kalau dinar dan dirham, ini kan harta yang merupakan milik seseorang yang memang memilikinya. Gitu. Nah, karena itu ya dicetak, diproduksi sesuai dengan keperluan. Nah, jadi pasti konsisten sepanjang kita menggunakannya sesuai dengan yang seharusnya. Ya kan? Nah, pertanyaan kedua mengenai otorisasi dinar dan dirham ini, tentu kita sudah punya kaidah syar'inya.
yaitu bahwa dinar dan dirham itu sebetulnya kalau kita lihat garis besarnya bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar yang kalau kita lihat hukumnya menjadi fardu kifayah. Dan itu sebabnya ditugaskan, diberikan kewenangan kepada orang-orang tertentu, yaitu para ulil amri, para amir atau yang dulu kita menyebutnya sultan, ya kan? Atau ada yang menyebutnya raja. Nah, jadi dengan ada seseorang yang mengerjakan ini dan dia menjamin takaran dan timbangannya, maka ya itu sah secara syar'i. Hari ini sudah tidak akan ada yang namanya kesultanan, tidak akan ada yang namanya kerajaan. Karena itu kembali lagi kalau kita mengacu pada Rasul SAW, ini adalah bagian dari mulkiyah yang sudah menjadi masa lalu, tidak akan pernah kembali, gitu ya. Nah, jadi kita mengerjakannya adalah berdasarkan realitas hari ini. Gitu, dengan alasan atau dengan dua dasar lah. Dasar pertamanya adalah bahwa kewajiban zakat harus dipenuhi, kemudian juga alat tukar. Karena kalau alat tukar boleh apa saja, tidak harus dinar, dirham dan fulus. Tapi dalam hal zakat mal tidak ada pilihan, hanya sah dibayarkan dengan dinar dan dirham. Nah, itu seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya, mengandaikan harus ada para ulil amri dulu. Dan karena itu kaum muslimin harus berjamaah. Nah, yang jadi problem adalah hari ini masyarakat itu nggak punya imajinasi dan persepsi yang keliru tentang berjamaah ini. Karena cara berpikir mereka seperti berpikir dalam konteks modern, bahwa kita adalah warga negara suatu negara. Jadi harus 120 juta orang, harus 90 juta orang dengan sistem yang kita kenal sebagai model negara. Ada presidennya, ada menteri-menterinya dan seterusnya. Islam tidak begitu. Islam itu pokoknya kamu berjamaah. Ya kan? Kemudian kata Allah SWT, ati'uwah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan para pemimpin di antaramu. Kalau kamu hanya bersepuluh, satu menjadi pemimpin ulil amri, 9 jamaahnya. Itu sah. Gitu. Jadi kita jangan berpikir menjadi sesuatu yang tidak realistis dan tidak bisa dilakukan. Kalau kita berpikir bahwa masyarakat muslim Indonesia itu harus 120 juta yang kemudian dipimpin oleh seorang amir untuk 120 juta orang dengan 35 orang menteri, enggak bisa. Itu bukan model Islam. Itu adalah model negara modern. Gitu. Baik, luar biasa ya tadi. Artinya kalau kita kembali ke reproduksi atau produksi, reproduksi maksudnya ini ada emas jadi yang harus dibentuk sejak desain, produksi, eksplorasi. Nah, untuk dua poin ini kan boleh kata dibilang nggak menjadi ranah kita, pekerjaan kita hari ini. Kita masih dalam proses ya transaksi lah untuk memperolehnya gitu ya saya. Artinya begini, pemasoknya itu atau produsennya itu apakah udah bisa otonom kita? Misal begini, di Bombana Momete atau di Mandailing, sungai itu mengandung emas, gitu ya. Di Bombana Momete juga seperti itu Sulawesi. Apakah bisa menghimpun masyarakat setempat untuk mendulang, atau memang kita nggak usah repot dulu lah hari ini. Toh ada juga BUMN yang mengeksplorasi dan lain sebagainya. Terkait kesinambungan tadi, artinya kan kita dinar kalau udah di tangan Hakina kan pasti beredar kemana-mana, nggak balik lagi ke Amir. Betul, ya? Nggak balik lagi ke Baitul Mal. Sementara produksi harus jalan terus gitu terkait bahan baku. Ya, artinya kalau bahan baku bisa dari mana saja, bisa dari mana saja. Artinya apa yang tersedia hari ini itulah yang digunakan, ya kan? Dan dalam hal bahan baku yang dalam bahasa fikihnya disebut sebagai tibrun, ya, itu adalah bebas sepenuhnya. Dia tidak diatur di dalam satu keharusan otoritas tertentu, gitu. Jadi secara praktis bisa masyarakat memiliki tibernya sendiri. Dia datang ke otoritas yang ada, apakah itu seorang amir atau seorang muhtasib lebih tepatnya ya, yang mengurusi pengadaan koin ini. Dia datang, ini saya punya tiber 5 kilo atau 2 kilo, saya ingin cetak jadi dinar dan dirham dalam hal perak. Ya. Nah, paling dia diberitahu, oke, ini untuk memproduksi koin ini harus membayar, ringkasnya ongkos cetaknya sekian, gitu. Dan ongkos cetak itu bahkan bisa dibayar dengan emas itu juga. Di Usmani misalnya, informasi yang paling mudah kita dapatkan itu ada belasan tempat pencetakan koin itu.
yang tentu semuanya diotorisasi oleh para amirnya atau dalam hal itu sultan waktu itu kan. Jadi para sultan mengatakan kalau mau mencetak dinar dan dirham ini di percetakan ini. Nah, yang tidak boleh adalah dia membuat model sendiri. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari jaminan yang harus dijaga oleh para amir, oleh para ulil amri ya kan, bahwa kadarnya benar, timbangannya benar, dan silnya adalah sil yang otoritasnya sama. Sehingga masyarakat tidak ada kebingungan gitu. Kalau hari ini ada 25 jenis dinar dirham yang asalnya dari banyak tempat akan membingungkan. Dan satu lagi, tentu di situ ada kaidah-kaidah hukum syar'inya juga, ya kan? Misalnya kalau kita lihat nggak usah jauh-jauh pakai kitab yang asing lah ya, kitab dari kita sendiri. Itu ada Sabilul Mutadin, itu dari Syekh Al-Banjari. Nah itu ada bab atau subbab yang mengatur tentang itu. Siapa yang berhak mencetak dinar dan dirham? Misalnya dia mengatakan bahwa seorang sultan itu wajib mencetak dinar dan dirham dengan standar yang syar'i, yaitu 22 karat, 4,4 gram, dan seterusnya. Ya. Kalau dia mencetak tidak sesuai dengan itu, kata Syekh Al-Banjari, makruh hukumnya. Nah, apakah boleh dipakai? Boleh untuk jual beli, sepanjang diketahui kadar dan beratnya. Misalnya dinar, koin-koin Aceh itu yang disebut dirham, itu kan hanya 0,6 gram dengan kemurnian 18 karat. Nah, itu 1 danik. Gitu. Nah, itu sebagai alat untuk jual beli sah. Tapi untuk bayar zakat tidak boleh. Tidak boleh. Nah, dan hukum mencetak koin yang seperti itu bagi seorang sultan makruh. Tapi kalau seorang warga biasa, kata Syekh Al-Banjari ini dalam tradisi Syafi'iyah ya kan, kalau ada seseorang yang mencetak dinar syar'i, makruh hukumnya. Tapi kalau dia mencetaknya tidak syar'i, haram hukumnya. Gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini kan hukum fikih yang sifatnya kondisional. Sekarang kita harus pada yang paling strict. Karena kita sedang memulai mengembalikan hukum yang hilang. Gitu. Jadi kita dalam hal ini menurut pendapat saya tidak boleh kompromi bahwa dinar dan dirham itu hanya sah diedarkan dan diterbitkan oleh para ulil amri, atau tadi orang-orang mencetakkannya sesuai dengan ketentuan dari ulil amri. Gitu. Dan dengan kadar dan berat yang syar'i. Jadi kalau saya baca wakalah induk itu di media ada tonase ya, ada 0, sekian gram. Betul. Tapi dengan kadar 22 karat. 22 karat. Tapi beratnya yang. Ya, karena sebetulnya kita kan berpatokan pada unit account-nya. Nah, unit account itu yang disebutnya dalam istilah danik. Danik, ya. 1 dinar itu adalah 8 danik. 1 dirham adalah 6 danik. Nah, tapi danik ini hanya teori sebagai unit account. Iya. Nah, dalam kenyataannya dicetak sesuai dengan yang dimungkinkan. Jadi misalnya danik emas masih bisa dicetak. Gitu. Ya, karena 1 danik itu berarti 4 gram dibagi 8. Jadi 1/4 gram. Itu masih mungkin kalau emas. Tinggal persoalannya adalah apakah siapa yang harus menanggung ongkos cetaknya. Kalau terlalu kecil jadi mahal. Nah, dalam hal perak, tidak mungkin. Jadi perak secara historis yang pernah dicetak itu hanya 3 danik, setengah dirham. Gitu. Nah, itu masih mungkin kita cetak. Nah, karena itu kita harus menggunakan juga alat tukar ketiga untuk yang kecil-kecil, yaitu fulus tembaga. Nah, jadi ini umat Islam juga harus memahami ini kan sesuatu yang asing. Bahwa alat tukar itu sesuai dengan nilai barang dan jasa yang dipertukarkan, karena tidak ada angka nominal, ya kan? Jadi yang kecil pakai tembaga, yang sedang pakai perak, yang besar pakai emas, gitu. Ini masih teknis ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Baik, Seth. Jadi kalau mengapa harus 22 karat? 22 karat. Jadi begini, emas itu ada yang disebut sebagai zahab kholis. Itu dalam fikih juga disebut sebagai zahab kholis. Dalam bahasa Inggris disebut fine gold. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai emas murni. Nah, sekarang kan pertanyaannya, jadi yang dimaksud sebagai zahab kholis atau fine gold atau emas murni itu berapa karat? Gitu. Nah, itu adalah pengetahuan yang keliru. Karena yang disebut sebagai fine gold, emas murni itu ada antara 22 sampai 24. Ya. Jadi istilah zahab kholis itu 22 sampai 24.
Fine gold sama. Emas murni juga sama. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, lalu apa yang membedakan pengguna 22 sampai 24? Itu ada penggunaannya. Dulu ketika emas-emas itu dimurnikan, tingkat pemurniannya beda-beda karena teknologinya masih di abad-abad itu, ya kan? Bayangkan teknologi 1000 tahun yang lalu atau bahkan 2000 tahun yang lalu. Gitu. Jadi memang kita temukan kemurnian itu antara 21 sampai 23. Adapun emas 24 karat yang disebut sebagai 99,99% itu ada temuan abad ke-19. Jadi tidak ada koin emas yang lebih murni dari 23 karat. Gitu. Nah, jadi itu yang kedua, ya. Yang ketiga, lalu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah fungsinya, ketahanannya. Jadi emas-emas itu pertama secara alamiah pasti bercampur. Nah, karena itu dikatakan ini oleh seorang ulama atau para ulama yang berpendapat kenapa emas itu harus 22 karat adalah bahwa emas itu pasti bercampur, tapi campurannya harus dibatasi sampai masuk kategori emas murni. Gitu. 22 karat. 22 karat. Gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah semua emas dalam penggunaan praktis tidak bisa pakai 24 karat, terlalu lunak. Gitu. Ya, jadi pencampuran dengan perak atau dengan tembaga atau tembaga dan perak itu yang akan mempengaruhi warna dan kekerasan. Jadi lihat, ini sudah satu standar internasional. Semua koin yang namanya circulation coin, apakah itu namanya Krugerrand, apakah itunya Liberty Dollar, apakah bahkan shekel orang Israel itu yang baru dibuat. Sekarang terakhir Zimbabwe bikin koin yang namanya susah diingat itu, ya kan? Itu semua 22 karat, tidak ada koin 24 karat. Gitu. Koin emas 24 karat itu hanyalah, nah ini pun hanya di zaman modern ini ada yang namanya investment coin, bullion coin atau bullion bar, ya, koin batangan, emas batangan yang disimpan-simpan. Gitu. Kalau disimpan-simpan ya memang nggak masalah. Tapi kalau disirkulasikan pindah dari tangan ke tangan buat jual beli, buat transaksi, itu akan rusak, akan aus, akan penyok. Ya, karena itu ulama mengatakan jadi yang disebut dhahab kholis dalam hal ini ada 22 karat. Dan itu dibuktikan dengan semua mau muslim non muslim kalau bikin koin yang digunakan sebagai alat tukar 22. Begitu juga perhiasan. Nah, kalau di Indonesia kok ada perhiasan 24 karat? Itu bohong. Ya, coba dicek semua perhiasan itu yang dibilang 24 karat sebenarnya 22 karat. Yang dibilang 22 karat itu hanya 18 karat. Yang dibilang 18 karat itu 16 karat. Gitu. Jadi toko emas hampir semuanya, ya. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi saya rasa pada umumnya nggak jujur, bohong. Jadi yang paling aman ketika beli di toko itu, jualnya di toko itu lagi. Satu itu, yang kedua tanya persennya, jangan karatnya. Ini berapa persen? Iya. Kalau dia bilang 99,9, nah itu baru 24 karat. Nah, saya terakhir udah tanya, "Koh, ini sekarang perhiasan berapa persen?" Dia bilang paling 70%. Bahkan ada sekarang ini perhiasan yang dijual hanya dengan 50%. Jadi cuma 12 karat. Jadi perhiasan itu hanya 12 sampai 16 karat. Setinggi-tingginya 18 karat. Jarang yang 22 karat. Itu sebabnya kenapa kalau perhiasan potongannya banyak banget? Karena toko emas tahu kandungannya rendah. Hanya 16, 17, 18, bahkan sekarang ini hanya 12 karat. Gitu. Tapi kok warnanya sangat mirip dengan yang dua. Warna bisa diatur. Bukan dengan campuran peraknya atau tembaganya atau logam lain yang mereka gunakan sehingga menyerupai 24 karat itu bisa gitu ya. Nah, jadi sekali lagi dhahab kholis, fine gold, emas murni adalah 22 karat sebagai alat tukar atau bahkan perhiasan gitu. Jadi kalau perhiasan 18 karat itu udah nggak murni gitu, dan itu yang banyak dijual hari ini untuk perhiasan. Dipanaskan dia akan terpisah. Betul, bisa dimurnikan lagi, akan dipisah pencampurannya. Baik, sekarang kita agak ini dikit ke Baitul Malnya sih, agak geser dikit. Ya. Baitul Mal yang sekarang di bawah itu artinya sudah menerima pembayaran zakat ya. Ya, jadi Baitul Mal itu kan
melekat pada ulil amri. Karena Baitul Mal adalah tempat seorang ulil amri untuk memeratakan kekayaan, mensejahterakan jamaahnya, ya kan? Nah, sumber-sumber dana Baitul Mal dan ini kan baru dimulai oleh Khalifah Umar. Khalifah Abu Bakar sudah mulai ada ide untuk itu, tapi diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya kan? Nah, jadi sumber pokok dari Baitul Mal adalah ghanimah dan fa'i. Karena pada waktu itu masih berlangsung jihad, masih berlangsung peperangan, ya kan? Untuk berjihad, dan karena itu mendapatkan ghanimah. Nah, ghanimah ini kemudian dibagikan kepada para mujahid. Ya kan, jadi dalam Islam itu nggak dikenal tentara bayaran itu nggak ada, tentara profesional itu nggak ada. Yang ada adalah mujahid yang dia akan mendapatkan upah dari ghanimah, gitu. Nah, kalau terjadi penundukan berdasarkan perjanjian-perjanjian secara damai, didapatkanlah fa'i. Nah, itu juga masuk ke Baitul Mal, ya kan? Nah, tapi kan kemudian ada sumber-sumber yang wajib sifatnya, yaitu zakat. Kemudian yang sunah-sunah, sedekah, infak, dan seterusnya. Kalau wakaf itu agak beda. Wakaf itu sebetulnya privat. Nah, dalam hal ini maka yang sekarang harus dimulai adalah zakat. Karena itu wajib. Gitu. Nah, tapi kalau kaitannya dengan lalu bagaimana? Kita kan sudah punya undang-undang zakat. Di mana di situ dikatakan bahwa yang mengumpulkan dan membagikan zakat itu adalah lembaga-lembaga zakat yang di-approve oleh pemerintah, ya kan? Ya, itu kan soal teknis. Ya tinggal minta approval bahwa Baitul Mal dari si amir ini minta izin sebagai, dalam bahasa mereka, amil zakat. Itu soal teknis itu, ya kan? Tapi intinya tidak ada undang-undang yang pun kita langgar. Nah, satu. Yang kedua, itu juga kaitannya dengan tadi, alat pembayaran zakatnya. Kalau alat pembayaran zakatnya bukan uang kertas, saya rasa itu juga sudah tidak terkena undang-undang itu. Karena itu kaitannya nanti dengan pembukuan, dengan pelaporan dan sebagainya. Gitu. Jadi sekali lagi yang kita galang sekarang ini kan tadi bagaimana zakat itu dibayarkan dengan ain, dengan harta dalam hal zakat moneter dan perdagangan, dinar dan dirham. Gitu. Nah, jadi hari ini Baitul Mal sudah ada melekat pada beberapa orang amir yang beraktivitas. Ada di Sumatera Timur, ada di Kalimantan Barat. Ya kan, saya sendiri juga seorang amir, dan karena itu seringkali kita menerima atau menarik zakat dari para muzaki. Nah, itu yang kita bagikan langsung kepada para mustahiknya. Ya, jumlahnya ya belum seberapa. Orang yang bayar zakat dengan dinar masih bisa dihitung dengan jari. Ya kan? Nah, itu yang kita ingin himbau, bahwa kenapa rukun zakat ini penting ditegakkan kembali, karena ini adalah bagian dari juga kaitannya dengan sistem yang hari ini sedang dalam proses kolaps. Jadi hari ini kapitalisme yang adalah sistem riba, Rasul menggunakan istilah mulkan jabarian, ya kan? Nah, ini kaum muslimin harus paham ini, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai mulkan jabarian adalah sistem yang menindas dan tidak lain bermula dari riba, dan itu adalah yang berlangsung hari ini, yang namanya negara fiskal, gitu. Nah, jadi dan kita hari ini melihat runtuh ini. Kalau melihat Sri Lanka, melihat Zimbabwe, melihat Venezuela, melihat Amerika hari ini belum mengerti bahwa ini sedang dalam proses runtuh, ya belum mengerti artinya. Gitu, bahwa keruntuhan ini sangat nyata. Bensin tiba-tiba dalam sebulan naik berkali-kali, ya kan? Ini adalah bagian dari proses keruntuhan itu. Gitu. Sekarang ada 4, ini agak melebar sedikit, ada 4 bandara mangkrak yang nilainya mungkin masuk ke angka triliun, ya kan? Itu adalah bagian dari proses pembusukan sistem ini. Nah, kita menghimbau umat Islam untuk menyelamatkan keadaan kita, masyarakat kita, dengan kembali kepada muamalah gitu, dan zakat ini. Baik, Seth. Jadi ada pengistilahan dari yang kita sebenarnya perlu pemahaman ya, amir, wazir, atau apa kalau wakalah di muamalah pasar itu, boleh sedikit fungsi dan peran struktural. Jadi sebenarnya begini, istilah-istilah itu kan hanya istilah. Kita kan hanya mengadopsi istilah yang sudah ada biar nggak ngarang sendiri. Tapi kalau kita mau menggunakan istilah lain yang berlaku, itu tidak ada persoalan. Intinya adalah bahwa apa sih ulil amri itu? Ulil amri itu adalah orang yang ditunjuk, dipercaya sebagai pemimpin
dalam satu masyarakat. Di Baduy saya nggak tahu namanya apa, tapi pasti ada ulil amrinya. Ya kan? Di Cipta Gelar ada juga ulil amrinya. Entah namanya apa gitu. Nah, di kita mengadopsi aja tradisi Islam yang sudah ada, disebutnya seorang amir. Gitu. Nah, lalu seorang amir ini akan dibantu oleh para pembantu-pembantunya, ya kan? Ya, itulah secara teknis dalam semua kitab fikih dan sejarah disebut sebagai wazir. Kalau yang ngurus wakaf disebut sebagai nazir. Yang mengurus zakat disebut amil dan seterusnya. Itu sama aja kayak kita bilang khotib. Orang yang khutbah di sholat Jumat itu khotib. Ada masalah kan? Enggak. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ini istilah-istilah yang sebelumnya tidak dikenal, kita introduksi itu seolah waduh ini Arab ini. Waduh ini radikal ini, ya kan? Lah itu khatib masjid masa nggak dibilang radikal? Ya kan? Atau muazin, amil, sama gitu loh. Nah, justru kita ingin meluruskan, memberitahu pada masyarakat bahwa ini adalah istilah-istilah yang biasa saja, bagian dari memang kehidupan ya dalam hal ini tradisi Islam. Tapi kalau itu mau disebut sebagai tumenggung dengan wakilnya si Ulu Balang atau BI atau apapun, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang pokok adalah tadi bahwa kita harus hidup dalam jamaah yang terpimpin. Gitu. Nah, itu satu hal mengenai istilah-istilah yang terkait dengan kemasyarakatannya. Kita bahkan tidak bisa menyebutnya sebagai organisasi. Ini kemasyarakatan biasa. Nah, yang kedua mengenai wakala. Wakala ini ada kaitannya dengan yang pertama kita bahas tadi, bahwa hari ini koin dinar dan dirham ini kan nggak ada. Kalau koin dinar dirham itu sudah ada, nggak perlu wakala. Dia akan beredar melalui perdagangan di pasar, melalui transaksi zakat, melalui sedekah, dan seterusnya. Nah, karena hari ini koin-koin ini harus diproduksi, dan itu berarti harus didistribusikan, maka harus ada jalur distribusi koin ini. Nah, wakala ini mendistribusikan koin. Gitu. Mau disebut sebagai penyalur koin ya boleh-boleh aja. Atau pengistilahan mudhari'nya apa di wakala? Ya kalau di wakala ya dia kan al-wakil pada dasarnya. Karena di situ juga bermakna dia sebenarnya hanya mewakili. Harta ini kan harta orang. Tapi dia yang mewakili untuk mengadakan yang pertama kali. Atau kalau dari bahasa sederhananya mungkin wakala ini nalangin. Dia punya stok koin untuk menalangi dulu siapa-siapa yang memerlukan koin tapi punyanya uang kertas, nah tinggal ditukarkan. Gitu. Jadi ya kalau mau kita dia nalangi. Makanya disebut sebagai al-wakil, dia hanya mewakili orang untuk memiliki koin ini. Ini beli wakala ini atau al-wakil bagian dari operasionalnya Baitul Mal? Enggak dong, dia privat. Dia privat sama sekali. Privat, siapapun yang memenuhi syarat, jujur, amanah, dan seterusnya, mengerti apa yang dia lakukan, bisa menjadi wakala, al-wakil. Oke, ini makin menarik nih, Chef. Ya. Jadi tadi ada Amir Kalimantan, di Cirebon juga saya lihat ada pasar muamalah. Betul. Juga. Ini mereka ini proses alamiah atau antusias, maaf, alamiah memang seksi alam, takdirnya memang memimpin komunitas, atau memang ada proses dari satu perhimpunan pengajian atau perhimpunan kelompok-kelompok halakoh yang mengamanah? Nah, ini secara prosesnya alamiah saja. Jadi di satu tempat ada sekelompok orang ya, itu bukan hanya muslim, non muslim juga bisa saja. Orang-orang yang ingin tadi kita ini melihat bahwa proses runtuh ini sedang berlangsung. Saya nggak mau ikut runtuh di dalamnya. Karena itu saya mau ikut di dalam kegiatan untuk mencari model kehidupan yang baru. Yang kita sebut muamalah ini, ya kan? Nah, itu alamiah. Nah, tetapi kalau dibiarkan secara alamiah tidak terotorisasi, maka menjadi tidak jelas. Bisa mengerap sampai ke penipuan, pengelabuan, dan seterusnya. Nah, karena itu saya sebagai seorang amir memberikan otorisasi bahwa Anda ini, karena di sini sudah dijadikan katakanlah para pemimpin masyarakat setempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, maka Anda saya otorisasi. Apakah menjadi seorang amir, kalau kemudian ada yang berbaiat dari jamaahnya menganggap dia sebagai seorang amir, atau sebagai seorang wazir. Ya, sekali lagi adalah wazir itu adalah pembantu artinya. Tapi kalau kita sebut pembantu kan kurang elok. Ya kan? Pembantu artinya seperti ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah berikan aku seorang pembantu dari saudaraku sendiri, yaitu Harun. Lalu Allah memberikan Harun sebagai pembantunya. Jadi secara hakikat yang menunjuk para wazir-wazir ini dan amir ini Allah SWT.
Gitu. Karena tidak ada yang di luar ketetapan dari Allah SWT. Bahwa secara prosesnya dia melalui ditunjuk oleh seorang amir atau dibaiat oleh jamaahnya, itu semua Allah SWT yang menentukan. Karena Allah bahkan mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang berbaiat kepada kamu sebagai seorang amir itu sesungguhnya adalah berbaiat kepada Allah SWT. Ini yang harus kembali dipahami umat Islam, bahwa kehidupan umat Islam itu sebenarnya fitrah manusia. Jangankan manusia, binatang saja berjamaah. Tidak ada binatang yang tidak berjamaah. Ada yang kita bisa lihat dengan paham seperti jamaah lebah, jamaah rayap, jamaah mikroba tertentu, ya kan? Itu semua berjamaah, terpimpin. Bahkan serigala itu berjamaah. Dia berjamaah sih. ya kan? Tapi hari ini mungkin kalau kita lihat sapi, kita nggak lihat masa sapi berjamaah sih, atau kambing berjamaah, mungkin kita nggak lihat. Tapi kalau kita lihat pada binatang-binatang tertentu yang jelas, serigala misalnya, serigala itu berjamaah. Mereka kalau berjalan tuh diatur, yang paling tua di depan, supaya yang muda ini tidak main nyelonong, dia harus mengikuti irama yang paling tua. Karena yang orang tua ini udah lambat berjalannya, yang muda harus ngikutin dia. Dan ada pemimpinnya. Manusia masa nggak terpimpin? Dan itu adalah perintah, ati'u wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Gitu. Nah, jadi ini yang pertama kali paling basic harus dipahami umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya. Kalau kita tidak berjamaah, tidak dipimpin oleh seorang amir, ya hari ini kita dipimpin dan disetir oleh segelintir orang, para bankir dalam sistem riba. Jadi nggak mungkin kita bisa keluar dari sistem riba tanpa kita berjamaah. Kan dengan berjamaah itu nanti yang fardu kifayah tadi itu bisa dijalankan. Gitu. Baik. Di kesempatan yang lalu saya sempat menyampaikan tanggapan tentang antum melibatkan amir-amir dari ahli waris sultan-sultan. Ya. Kesempatan ini masih pertanyaan tentang itu kelanjutan. Ya, jadi sebetulnya kan begini. Model kemasyarakatan yang kita tahu, yang sudah kita alami, sudah kita lewati, di luar model sistem riba yang ada hari ini adalah tadi melalui kesultanan-kesultanan, ya kan? Ini kan belum lama. Dari Aceh sampai Raja Ampat, masyarakat ini dipimpin oleh para sultan. Mau muslim, mau non-muslim, ini bukan soal urusan muslim atau non-muslim. Tapi bahwa masyarakat itu terpimpin. Dan modelnya adalah yang kita sebut sebagai nomokrasi. Versus yang kita kenal hari ini demokrasi. Nah, tetapi hari ini kan sudah tidak ada, karena yang berlangsung sekarang demokrasi. Model yang kita kenali adalah semula berdasarkan pengalaman yang sudah ada adalah tadi model-model kesultanan dan kerajaan. Nah, ini yang kita coba dalam 20 tahun ini, hidupkan kembali kepemimpinan tradisional ini. Karena coba lihat hari ini, ada orang percaya sama politisi, orang DPR itu, masyarakat kalau ditanya satu-satu, ya kan? Saya yakin sebagian besar tidak percaya, karena itu fitrahnya, bahwa yang disebut ruwaibidah oleh Nabi SAW. Para pemimpin yang sehari ini ada adalah orang-orang yang tidak cakap, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak amanah. Nah, kalau tidak ada kepercayaan itu, yang akan terjadi adalah chaos, anarki. Karena itu harus ada kepemimpinan-kepemimpinan yang masyarakat percaya. Dan itu adalah pemimpin-pemimpin yang fitrah, yang datang dari masyarakat sendiri yang dipercaya. Lihat orang Badui, kita kalau mau ngambil contoh yang paling clear ya. Lihat orang Cipta Gelar, lihat orang Baduy Dalam, atau mungkin suku-suku di Papua, orang-orang Dayak di Kalimantan. Mereka masih lebih mengikuti hukum adat, pemimpin-pemimpin adat daripada yang ada hari ini. Dan ketika ini sudah makin tidak dipercaya, akan kembali ke situ, ya kan? Nah, jadi yang saya mau katakan tadi, 20 tahun ini kita coba kembalikan model kepemimpinan fitrah ini. Tapi ternyata sudah memang waktunya sudah lewat. Jadi yang seperti Nabi bilang, masa mulkiyah ini udah lewat. Sudah tidak bisa. Nah, karena itu Nabi sudah memberitahukan kita bahwa sesudah mulkan Jabarian adalah model kota Madinah. Gitu. Nabi menyebutnya sebagai minhaj nubuwah. Tapi tidak dipimpin oleh para nabi, karena kepemimpinan para nabi udah lebih dulu lewat. Nabi mengatakan, saya adalah khotamul anbiya. Saya adalah nabi terakhir, dan karena itu zaman kenabian itu sudah lewat. Zaman Nabi Nuh lewat, Nabi Ibrahim lewat, Nabi Musa lewat, Nabi Isa lewat, Nabi Muhammad SAW lewat. Lalu kata Nabi, datang masa kekhalifahan.
Khulafaur Rasyidin, lebih spesifik. Tapi kata Nabi ini juga akan lewat. Dan ketika Khulafaur Rasyidin lewat, digantikan oleh Mulkiyah. Nah, Mulkiyah ini yang berlangsung ratusan tahun. Boleh dikatakan sejak zaman Muawiyah sampai Daulah Utsmani, sampai Kerajaan Aceh, Mataram, Demak, Kerajaan Kesultanan Cirebon, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu sudah lewat. Dan kata Nabi, ya sesudah Mulkiyah, kita alami hari ini. Ketika sultan-sultan dan raja-raja itu tidak ada, datanglah para ruwaibidah ini. Sistem demokrasi, negara fiskal, sistem riba. Inilah mulkan Jabrian. Tapi kata Nabi, ini juga akan mati, habis. Nah, alhamdulillah kita mengalami masa ini. Kita menyaksikan hari ini runtuhnya mulkan Jabarian ini. Nah, apakah akan sampai kepada fase berikutnya? Bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjalankan, menghindari, meninggalkan kapal Titanic ini, kapal mewah tapi sedang karam. Inilah negara fiskal. Sekarang kalau ditanya, ada nggak yang tidak merasakan bahwa kehidupan hari ini zalim? Pajak merajalela, harga-harga merajalela, yang semua itu tidak ada dalam kehidupan yang fitrah. Dalam kehidupan yang normal, tidak ada harga naik. Karena harga itu tidak ada yang naik, yang ada adalah alat tukar mata uang kertas yang merosot turun terus. Dalam kehidupan fitrah tidak ada pajak. Kecuali beberapa jenis pungutan yang memang diwajibkan. Zakat, jizyah, ya kan? Haraj, usur. Udah. Dan itu sangat adil. Non-muslim sama muslim sama kewajibannya. Muslim wajib zakat, yang non-muslim wajib jizyah. Jizyah itu setara dengan zakat fitrah, setahun sekali. Tapi dalam hal zakat, ya kan, mereka berkewajiban membayar haraj. Dan haraj itu adil, seperti halnya zakat. Hanya diwajibkan pada lahan produktif, pada produknya, bukan pada tanahnya. Dalam sistem riba hari ini, tanah mati, tandus, gak menghasilkan apapun, dipajaki. Itu adalah kezaliman yang luar biasa. Nabi tidak pernah memajaki kuda atau unta. Hari ini motor dipajaki, mobil dipajaki. Sudah mulai ke tengah nih saya pembicaraannya. Kalau yang saya tangkapkan pilar-pilar keumatan kita itu ya, selain masjid itu sendiri sebagai zawiyahnya ya, memandangnya, infrastrukturnya ada pasar, ada alat tukar, kemudian ada muzaki mustahik sebagai jamiah. Ya, artinya ini kan pilar-pilar keumatan yang memang hari ini sepertinya yang paling siap lah menyongsong kehancuran ini. Bukan menyongsong kebahagiaan, menyongsong kehancuran sistem yang sudah diambang itu. Kan kalau nubuat itu ada tokoh-tokohnya. Ada tokohnya Al-Masihud Dajjal, ada tokohnya Al-Mahdi. Apakah kita bagian yang akan menggelar karpet merah buat Al-Mahdi kita? Ya, jadi begini, ada yang orang sekarang mengatakan bahwa kita mendekati akhir zaman. Dan pada saat akhir zaman itu nanti ada tokoh-tokoh akhir zaman yang akan Allah munculkan, yang kita sebut sebagai Al-Mahdi, ya kan, sebelum kemudian datang Nabi Isa yang terakhir. Nah, tapi Mahdiisme itu bukan khas Islam. Dalam Yahudi dikenal Mahdi, di dalam orang Buddha juga dikenal Mahdi dengan istilah yang berbeda-beda. Itu adalah urusan orang nanti. Kapan Imam Mahdi datang? Wallahu alam, apa yang terjadi besok aja gaib. Gitu. Jadi tugas kita adalah menghadapi apa yang ada hari ini. Dan kata Rasul SAW, kalau kamu tahu bahwa besok kiamat dan kamu lagi nanam, teruskan nanam benih itu. Maknanya adalah bahwa ya urusan kamu adalah urusan hari ini, urusan hari akhir itu bukan urusanmu. Gitu. Karena hari ini banyak orang yang kemudian menjadi lumpuh karena mengikuti paham Mahdiisme ini. Ya, nanti Mahdi datang, kita tunggu Mahdi aja. Gitu. Kemudian diskusinya sibuk, Mahdi ini siapa? Udah lahir ada belum? Adanya di mana? Gitu. Tandanya apa? Jadi yang dibicarakan adalah yang spekulatif, yang kita tidak pasti. Karena itu ya kita hadapi persoalan hari ini, kita selesaikan hari ini. Urusan Imam Mahdi, urusan nanti orang yang ketemu dia. Artinya
yang memang yang secara konteks dan konkret pilar yang tadi kita sebutkan itu zawiyah, pasar, keumatan, pemberdayaan itu ya yang artinya. Ya, karena itulah kehidupan fitrah. Itu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, apalagi yang prejudis terhadap Islam ya, bahwa Islam itu adalah kebebasan. Kalau sekarang umat Islam kembali kepada Islam, itu akan seperti keluar dari penjara. Ya, kalau umat Islam mengatakan hari ini saya mau menjalankan kehidupan fitrah sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, kita keluar dari penjara. Nah, hari ini bahkan mereka tidak tahu ada dalam penjara. Karena lahir, dididik, dibesarkan di dalam penjara itu. Mereka tidak mengerti kebebasan. Dikiranya di dalam sel, di belakang ada lapangan basket, diizinkan main basket itu sudah kebebasan. Atau ikan di dalam akuarium. Dikiranya ketika dia dilepaskan di akuarium yang lebih besar, dia sudah bebas. Gitu. Karena dia tidak pernah tahu kehidupan yang bebas. Nah, Islam yang memang hari ini tidak ada. Hari ini kita di bawah sistem mulkan jabarian. Ya kan? Nah, karena itu kalau kita kembali menjalankan kehidupan fitrah, kita seperti keluar dari penjara, kebebasan. Karena di dalam hukum syariat Islam, itu semuanya boleh, kecuali yang diharamkan. Berbeda dengan hukum negara fiskal. Semuanya tidak boleh, semuanya ilegal, kecuali yang diizinkan. Jadi Islam ini terbalik dengan sistem modern. Di mana saya ulang, sistem modern itu adalah semua dilarang kecuali yang diizinkan. Dalam Islam semua boleh kecuali yang dilarang. Itu yang orang bilang kaidah dalam muamalah. Semua mubah kecuali yang diharamkan. Itulah freedom, itulah Islam. Jadi kalau kita menapakilasi Sirat Nabawi ketika hijrah pun yang dibina pertama ternyata pasar ya, bukan negara. Masjid dan pasar. Masjid dan pasar. Ya. Masjid dan pasar. Artinya kita belum bicara tata negara, kenegaraan, hukum negara dan lain sebagainya ya. Lebih kepada masyarakat secara alamiah tubuh arahnya kemana? Kira-kira begitu. Ya, artinya selalu kan saya katakan bahwa Islam itu adalah pemerintahan tanpa negara. Jadi tidak akan pernah ada tatanan negara itu. Termasuk negara Madinah itu sendiri. Madinah bukan negara dia kota. Oke. Dia sebuah kota. Yang kata Nabi, nah ini istilah yang paling tepat adalah ummah. Nabi mengatakan kita ini satu ummah. Dan yang dimaksud kita itu bukan hanya Muslim. Ada Muslim, ada ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan mungkin ada kelompok-kelompok lain yang macam-macam. Tapi kata Nabi ini kita satu ummah. Nah, satu ummah di bawah Madinah. Jadi istilah daulah yang sering juga dipakai untuk mendefinisikan jamaah muslim itu baru ada di bawah Abbasiyah. Sesudah Khulafaur Rasyidin, kemudian Muawiyah nggak kenal nama istilah daulah. Daulah itu hanya resmi atau lazim dipakai di zaman Abbasiyah. Dan kemudian secara resmi, secara teknis diadopsi oleh Utsmani. Maka Utsmani menyebut kesatuan daulahnya sebagai daulah Utsmani. Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa itu akan kembali ke Madinah, ya nggak ada sebutannya. Yang tepat ya ummah itu. Ummah. Kita kembali kepada ummah. Atau kalau secara teknis ya ummah itu adanya jamaah terpimpin. Dan jamaah itu bukan hanya muslim. Umat manusia. Tapi Nabi sudah mengatur. Yang muslim diatur di bawah syariat Islam, yang non muslim diatur di bawah hukum zimmi. Gitu. Jadi tidak benar bahwa itu karena keliru kita mengatakan ada negara Islam. Lalu pertanyaan pertama, lalu bagaimana yang non muslim hidup di dalam negara Islam? Karena definisi pertamanya udah keliru. Kita tidak mengenal yang namanya negara Islam. Kota Madinah itu adalah ummah. Dan muslim, non muslim, yang non muslim di bawah hukum tersendiri, namanya hukum zimmi. Dilindungi, tidak boleh diganggu-ganggu. Ada kewajiban seperti zakat juga yang disebut sebagai kharaj dan jizyah. Dan seterusnya gitu. Dan Nabi berpesan, jaga hukum zimmi untukku. Hari ini yang pertama kali dihapus ketika sistem riba masuk dalam dunia Islam adalah hukum zimmi. Kembali ke Madinah tadi, 2 khalifah bahkan 3 khalifah itu melakukan penaklukan, mulai dari Abu Bakar, Umar yang paling luas taklukannya. Ketika itu penaklukan, apakah
sistem tata kelolanya itu masih sistem kota atau sistem? Iya, sama aja. Jadi ketika ada daerah baru ditaklukkan, ya kan, ditunjuklah seorang amir di situ. Oh. Jadi ada amir-amir setempat, amir Alexandria, amir Mesir, amir Yaman, amir Damaskus.